Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari PBL, proyek kami yang berjudul sorting mesin menggunakan UR robot dan NE Vision controller. Dengan saya sendiri, Ketua Kelompok Muhammad Alfani Maliki dengan NIM 331-2011-031, dan ada Jerry Perdana dengan NIM 331-2011-032, dan ada Billy Cahyono dengan NIM 331-2011-029, dan ada Ambar Priyo Pambudi dengan NIM 331-2011-030. Dan manpro kita Bapak Muhammad Fajri Amirul Nasrullah. Next. Next lagi. Untuk deskripsi project langsung saja akan dijelaskan oleh Ambar Priyo Pambudi. Silakan Ambar Priyo Pambudi. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi proyek. Sorting machine adalah perangkat yang digunakan untuk memilah barang berdasarkan bentuk, warna, atau ciri lainnya yang ada pada barang tersebut. Barang berjalan pada sebuah belt conveyor dengan posisi random. Sensor optik untuk mendeteksi keberadaan barang dipasang pada sisi tepi conveyor yang akan menjadi trigger bagi kamera untuk mengambil gambar. Gambar kemudian dianalisa oleh machine vision dengan hasil output berupa ID barang dan koordinat posisi di atas conveyor berjalan. Informasi ini diteruskan ke UR robot controller yang akan menyesuaikan posisinya untuk mengambil barang yang sedang berjalan di atas conveyor. Barang yang diambil ditempatkan pada tray barang sesuai letaknya. Bukan hanya ditempatkan pada tray sesuai jenis, tetapi dipasang pada tray yang di dalamnya terdapat beberapa jenis barang. Ini mensimulasikan proses packaging spare part produk dalam sebuah tray. Next. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah dibacakan oleh Jerry. Oke. Untuk rumusan masalah, untuk proyek ini diusulkan alat sortir dengan berupa barang berupa produk dummy, yaitu balok kayu dengan beberapa ukuran atau dimensi dan bentuk. Deteksi warna, bentuk, dan ukurannya menggunakan machine vision dengan platform LabVIEW. Next. Manfaat dari kegunaan alat sorting ini yaitu untuk bisa membantu manusia dalam pekerjaan menyorting barang dalam jumlah banyak dan benda berupa sampel tanpa waktu istirahat atau waktu jeda. Untuk selanjutnya, ini ada luaran proyek. Luaran proyek ini kita taruh ke dalam link, yaitu ada logbook, prototype, clickable, dan manual book. Next. Nah, di sini kita tampilkan untuk halaman login, di mana ada button login. Setelah kita masukkan username dan password, kita akan ketika kita klik login akan masuk ke halaman utama, dan ada create an account untuk menuju ke halaman register akun. Next. Kemudian ada halaman register, di mana kita harus mengisi data-data sebelum register akun. Dan ketika kita sudah meregister akun kita, nanti akan ada notification atau alert atau text danger bertulis silakan melaporkan kepada admin untuk mengaktifkan user tersebut. Next. Dan di sini ada halaman dashboard. Halaman dashboard ini menampilkan informasi total dari barang, semua barang yang sudah diprogres atau yang sudah masuk, dan total dari user yang sudah dibuat atau yang terdaftar.
dan kemudian menampilkan kelas product entire atau barang yang terakhir masuk. Terus kemudian di sisi sidebar itu ada dashboard, more. Di more itu kita ada progress dan product. Kemudian ada user management dan ada button untuk memperkecil sidebar. Kemudian di header kita ada administrator, di mana di situ akan ditampilkan nanti akan ada di administrator itu nanti akan ada profile, change password, dan setting. Next. Kemudian ada halaman progress. Di halaman progress ini kita masih ada banyak kendala karena kurangnya data-data dan kendala pada database, mau dari tim robotika ataupun dari tim informatika. Next. Di sini ada halaman produk yang ada di sidebar more. Itu di sini akan menampilkan data-data barang yang sudah masuk dan ada fitur untuk mengekspor data-data yang ada di halaman ini ke dalam bentuk CSV, terus bisa kita cetak dan kita copy dan bisa kita ekspor ke Excel atau PDF. Kemudian ada fitur search dan ada fitur berapa banyak data yang ingin kita tampilkan, yaitu di show 5 in trials itu, dan ada pagination untuk halaman kedua. Next. Kemudian di halaman user management sama seperti halaman produk tadi, cuman ada tambahan di sini di user management ada tambah user, di mana kita bisa menambahkan, di mana admin bisa menambahkan user secara manual. Untuk di produk tidak ada produk atau tambah barang, dikarenakan jika mengikuti konsep dari project ini, data itu akan masuk secara otomatis dan tidak bisa diinput secara manual. Tapi karena ada kendala yang tidak dapat kita kerjakan dari koneksi ataupun datanya, dan juga pada robotika masih ada kendala pada kamera yang tidak bisa dihubungkan. Jadi kita belum buat. Tapi untuk root create pada website ini sudah jadi, yaitu di salah satunya ada di halaman user management. Dan di salah satunya dan di halaman ini ada fitur di mana admin bisa mengedit dan menghapus juga, dan dan ada button seperti gambar shutdown itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan user yang terdaftar di website ini. Next. Kemudian ada halaman tambah user. Di halaman ini kita bisa menambahkan user secara manual seperti yang sudah disampaikan tadi, dan itu ada role admin atau gudang. Dan sekali lagi untuk halaman user management ini hanya bisa diakses oleh admin. Next. Billy, boleh jelaskan, Billy? Jadi untuk halaman profile nanti, jadi kita di sini bisa edit profile, terus nanti ada bisa mengubah passwordnya juga, kemudian username, email, semuanya nomor telepon itu kita bisa edit seperti itu untuk di halaman profile. Lanjut. Seperti ini untuk profilnya. Setelah diedit nanti kita bisa simpan kembali dan menggunakan data-data terbaru untuk profile adminnya. Lanjut, halaman cek password tadi jelasin.
Setelah logout dari akun bakal ada tampilan sukses dan kembali login seperti kembali awalnya untuk masuk pada akun sorting mesinnya. Bacakan, Dim. Oke, di progresnya udah ada desain UI, front end, untuk halaman user baru 70%. Nanti kita kemudian membuat halaman admin sudah 60% untuk progres pengerjaan webnya. Oke, untuk Kendala. untuk kendala, biar saya jelaskan. Untuk kendala seperti yang disampaikan tadi, dia ada beberapa kendala yang tidak bisa kita kerjakan. Salah satunya yang di PowerPoint ini tidak dapat mengkoneksikan MySQL dengan LabVIEW karena harus menguasai lagi tools pada LabVIEW. Untuk mengkoneksikannya itu controller harus dilakukan di LabVIEW karena full controller mengkoneksikannya itu kita kerjakan di LabVIEW. Jadi kita harus mengulang dari awal untuk mempelajari LabVIEW kembali. Dan tidak dapat membuat halaman progress yang tadi, yang kosong, di mana tujuan halaman itu tuh kita ditujukan untuk menampilkan data-data secara aktual seperti produk dalam tray yang lengkap, data kecepatan konveyor, data posisi barang, data posisi dan efektor robot, dan lainnya secara live atau real time. Jadi kayak kita menampilkan data dari universal robot atau robotnya itu yang bergerak secara live atau real time. Dan ini tidak dapat dikerjakan karena juga dari tim robotika kameranya belum dapat atau belum seperti yang dijelaskan tadi. Jadi pada tim robotika sendiri itu kameranya belum dapat ditampilkan atau belum dapat dikerjakan dan masih membutuhkan mensinkronkan dengan robotnya. Next. Kemudian ini ada tugas-tugas anggota, di mana saya sendiri, programmer utama, itu membuat pemodelan sistem, front-end dan back-end. Terus ada Jerry Perdana, dokumenter utama, itu membuat laporan project, logbook, dokumen pendaftaran HKI. Kemudian ada Ambar, dokumenter, sebagai dokumenter, membuat PowerPoint presentasi ini, terus menganalisis project dan mengikuti kegiatan robot, mengikuti kegiatan PBL dari teman apa. Dan membantu membuat prototyping, tapi lupa ditulis. Kemudian ada Billy, dokumenter, itu membantu menganalisis project juga, dan membuat dokumentasi dari multimedia seperti poster, record demo video, dan video presentasi. Next. Udah. Sekian presentasi dari kami, itu saja yang dapat disampaikan. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.